Kapal penangkap cumi-cumi yang berpangkalan di Pelabuhan Kaohsiung merupakan bagian penting dari industri perikanan Taiwan yang berfokus pada penangkapan cumi-cumi. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan peralatan khusus untuk menangkap dan mengolah cumi-cumi. Taiwan memiliki industri perikanan yang maju dan kapal penangkap cumi-cumi ini berperan dalam memenuhi permintaan pasar internasional akan produk cumi-cumi. Kapal-kapal ini biasanya dilengkapi dengan alat pancing dan jaring khusus untuk menangkap cumi-cumi dengan efisien. Penggunaan teknologi canggih membantu meningkatkan hasil tangkapan dan memastikan keberlanjutan industri perikanan cumi-cumi di wilayah tersebut. Penting untuk diingat bahwa perjalanan memancing cumi-cumi menggunakan kapal cumi-cumi Taiwan memerlukan keahlian dan pengalaman yang mendalam. Kapal Taiwan pemancing cumi-cumi merupakan jenis kapal yang digunakan oleh nelayan Taiwan untuk menangkap cumi-cumi di perairan Asia dan Pasifik. Kapal-kapal ini sering disebut kapal cumi-cumi atau kapal penangkap cumi-cumi. Mereka dilengkapi dengan peralatan khusus dan teknologi canggih yang memungkinkan nelayan untuk menangkap cumi-cumi dengan efisien. Mereka melakukan ekspedisi ke perairan yang kaya akan cumi-cumi untuk menangkap dan membawa kembali hasil tangkapan ke Pelabuhan Kaohsiung. Kapal pancing cumi-cumi modern dilengkapi dengan sistem GPS dan perangkat navigasi yang canggih untuk membantu menemukan lokasi penangkapan yang baik dan mengoptimalkan rute pelayaran. Untuk keselamatan dan efisiensi operasi, kapal pancing cumi-cumi modern menggunakan sistem pemantauan cuaca yang memberikan informasi tentang kondisi cuaca, gelombang laut, dan arah angin. Kapal penangkap cumi-cumi biasanya berangkat menuju perairan yang dikenal memiliki populasi cumi-cumi yang signifikan berdasarkan data penangkapan sebelumnya atau informasi lainnya. Bawa nanjok. Cumi-cumi Peru biasanya berada di kedalaman yang bervariasi. Cumi-cumi Peru biasanya menghuni perairan yang dalam dan berbatu. Sehingga untuk mendapatkan cumi-cumi ini perlu mencari lokasi yang memiliki kondisi ini, seperti terumbu karang atau pegunungan bawah laut.
memahami perilaku cumi-cumi dan mengidentifikasi lokasi yang tepat, kapal pancing cumi-cumi modern dilengkapi dengan peralatan penyelaman, seperti sonar dan perangkat pencitraan bawah laut. Setelah mencapai lokasi yang dituju, jangkar parasut pada kapal penangkap cumi-cumi. Jangkar parasut pada kapal penangkap cumi-cumi biasanya terbuat dari bahan ringan dan tahan lama. Jangkar parasut ini akan menyebar di bawah permukaan air dan memperlambat pergerakan kapal, sehingga kapal tetap berada di area yang diinginkan untuk penangkapan cumi-cumi. Jangkar ini memiliki bermacam-macam ukuran tergantung pada ukuran kapal dan kondisi perairan. Sebelum menurunkan jangkar parasut, terlebih dahulu dilakukan identifikasi menggunakan informasi dan data sebelumnya, bahwa area perairan tersebut berpotensi memiliki populasi cumi-cumi yang cukup besar. Pakai turun. Yes. Oh, kaki. Kapal berlayar dengan kecepatan rendah sambil menurunkan jangkar parasut ke dasar laut. Kapal tetap berada di lokasi yang ditentukan oleh jangkar parasut untuk mencari cumi-cumi. Operatornya jalan-jalan. Operatornya jalan-jalan. Setelah jangkar parasut diturunkan, kru kapal mempersiapkan peralatan penangkapan pancing yang sesuai untuk menangkap cumi-cumi. Teknik penangkapan dapat bervariasi tergantung pada jenis cumi-cumi dan kondisi perairan. Teknik memancing cumi-cumi Peru dapat berbeda dengan memancing ikan pada umumnya. Untuk memancing cumi-cumi Peru, membutuhkan alat pancing khusus, seperti jigs umpan berbentuk seperti cumi-cumi, atau kail dengan umpan tiruan cumi-cumi. Jigs umpan tiruan
Chicks adalah umpan tiruan yang menyerupai cumi-cumi kecil atau hewan laut lainnya yang menjadi makanan utama cumi-cumi. Chicks ini dilengkapi dengan kain dan digunakan untuk menarik perhatian cumi-cumi agar menggigit. Kail khusus, kapal pancing cumi-cumi modern menggunakan kail khusus yang dirancang untuk menangkap cumi-cumi dengan lebih efisien. Kail ini biasanya berbentuk cembung untuk meminimalkan risiko cumi-cumi lepas saat digigit. Memancing cumi-cumi raksasa di Peru adalah kegiatan yang kompleks dan menantang. Para nelayan yang berusaha menangkap cumi-cumi raksasa menggunakan peralatan khusus untuk tugas ini. Beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk memancing cumi-cumi raksasa di Peru. Jigs atau umpan tiruan, nelayan menggunakan jigs yang berbentuk seperti cumi-cumi atau hewan laut lainnya untuk menarik perhatian cumi-cumi raksasa dan menggigit umpan tersebut. Kail yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi raksasa biasanya lebih besar dan lebih kuat daripada kail yang digunakan untuk memancing ikan pada umumnya. Kapal yang digunakan untuk memancing cumi-cumi raksasa harus cukup besar dan kuat untuk menangani beban tangkapan yang besar dan berat. Memancing cumi-cumi raksasa adalah kegiatan yang berisiko tinggi dan memerlukan keahlian serta pengalaman yang mendalam. Teknik pemancingan. Kru kapal cumi-cumi Taiwan menggunakan teknik pemancingan khusus untuk menggerakkan umpan dengan cara yang meniru gerakan cumi-cumi dan menarik perhatian cumi-cumi untuk menggigit umpan. Kail ini dirancang untuk menahan beban yang besar dan tahan terhadap tekanan yang dihasilkan oleh cumi-cumi yang kuat.
Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam operasi memancing cumi-cumi raksasa. Meosang oto, meosang. Cumi-cumi raksasa Peru, yang juga dikenal dengan nama ilmiah, Dosidicus gigas, atau cumi-cumi bubol, dapat mencapai ukuran yang sangat Yusang, besar. ya Yui yang sang. Tuh sobarnya ya Yui. Never really know what's going on. Cumi Peru. Setelah berhasil menangkap cumi-cumi, kru kapal cumi-cumi Taiwan menangani hasil tangkapan dengan hati-hati. Cumi-cumi dapat dibersihkan, disortir, dan disimpan dalam kondisi yang sesuai agar tetap segar hingga kapal kembali ke pelabuhan. Pengolahan cumi-cumi Peru di atas kapal melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan hasil tangkapan tetap segar dan siap untuk dipasarkan atau disimpan hingga tiba di pelabuhan. Oh, But if you don't wanna tell me now, I guess I'll atang Yusang oh, mian ya. Gente. almost all my energy. Ukuran cumi-cumi raksasa dapat bervariasi, tetapi yang biasa ditemui memiliki panjang tubuh antara 2 hingga 3 meter, dan berat sekitar 30 hingga 70 kg. Ada juga laporan tentang cumi-cumi raksasa yang lebih besar dari ukuran tersebut, bahkan mencapai panjang hingga 4 hingga 5 meter, 13 hingga 16 kaki. Secrets start in your heart. Yalah. It's a slow. But if you don't Roll. tell me now, I guess I'll never know. Yusmik Toto. Oh, ah. Turning all around, Bantan ah, atang. lights.Aya, sakit. You can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Ranyo. I can't stay if you can't let it go. Oh, kanto. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like Lu sang you mi were gone. video. It's all the things you never Ani atau Yusang video. There are the things I want Meo Jayo lah. to know. Secrets start in your heart so slow. Gaco, identitas go. Tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Atang besmi pare. Oke lah. Perlu diingat bahwa memancing cumi-cumi adalah kegiatan yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus. Kru kapal pemancing cumi-cumi memiliki kru yang terlatih dan berpengalaman dalam memancing cumi-cumi.
Mereka mengerti teknik pemancingan yang efektif dan memiliki pengetahuan tentang spesies cumi-cumi yang berbeda. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Cumi-cumi raksasa ini dikenal sebagai salah satu spesies cumi-cumi terbesar di dunia. Penting untuk diingat bahwa ukuran cumi-cumi raksasa dapat bervariasi tergantung pada jenis kelamin, usia, dan lokasi di mana mereka hidup. Cumi-cumi raksasa Peru adalah makhluk laut yang menarik dan menakjubkan dengan ukuran yang mengagumkan. Don't fly too high. Be sure to keep that heart inside. Fly forever if you keep it tight. Love the world, keep the sky on your mind. Setelah berhasil menangkap cumi-cumi, hasil tangkapan kemudian diolah di kapal. Cumi-cumi dapat dibersihkan, disortir, dan disimpan dalam kondisi yang sesuai agar tetap segar hingga kapal kembali ke pelabuhan. Wah, kayaknya ini ada cumi rame ini. Sedikit lagi menjangkar cumi gede. Cumi besarnya kayak manusia. Penanganan awal, setelah berhasil menangkap cumi-cumi, cumi-cumi segera ditransfer ke area kerja di atas kapal untuk diproses. Wah, cuminya gede sekali. Gila. Nelayan harus bekerja dengan cepat untuk meminimalkan waktu antara penangkapan dan pemrosesan. Inilah cara memproses
Cumi Peru. Pembersihan, cumi-cumi dibersihkan dari kotoran, lumpur, dan sisa-sisa lainnya yang menempel pada tubuhnya. Kan aku lagi kan gawe dokumentasi. Cara memotongnya. Bisa ya? Cum, ayam bel. Cum, makan pesawat aja, mana pokoknya tok. Beruang tai-tai. Hari wong kerja kok penting halal. Nah, Ya iya. halal berkah. Bagian dalam dan luar cumi-cumi dibersihkan dengan hati-hati. Wah, ini bagian tai apa? Cumi-cumi Bagian dalamannya diidentifikasi ya, dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Halal. Kalau kaya no, kayu. Cumi-cumi yang terluka atau rusak mungkin dipisahkan dari hasil tangkapan yang baik. Mas, nanti cabangnya nih yang keluar nih, cewek apa cowok nih? Apa? Yang mudah-mudahan cowok. Cowok. Buat penerus bapaknya ya. Ya ora yo. Apa cukup udah orang tua saja? Kamu lanang udah di dokter. Nah, iya. Udah cukup seorang tua orang tua aja ya yang ke laut. Jangan sampai ke anak. Setelah operasi penangkapan selesai, kru kapal akan meningkatkan jangkar parasut dengan hati-hati untuk meninggalkan lokasi. Perjalanan kembali ke pelabuhan, setelah selesai memancing cumi-cumi, kapal cumi-cumi Taiwan berlayar kembali ke pelabuhan dengan membawa hasil tangkapan. Pelabuhan Kaohsiung adalah pelabuhan utama di Taiwan, yang terletak di selatan pulau itu. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk berbagai jenis kapal, termasuk kapal perikanan. Kapal perikanan di Pelabuhan Kaohsiung berperan penting dalam industri perikanan Taiwan. Mereka digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya.
Selain itu, kapal-kapal perikanan di pelabuhan ini juga berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan dan distribusi produk hasil tangkapan.